Assalamualaikum, bikin ide jualan bulan Ramadan tahun 2023 yang bikin cuan mengalir terus. Siap, salah satunya es teler kuah susu ini yang enak banget. Nah, gimana cara bikinnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, lanjut. Langkah yang pertama kita bikin jelly kelapa mudanya. Ini aku pakai satu bungkus Nutrijel kelapa muda yang ukuran 15 gram ya. Kemudian tambahkan dengan 5 sendok makan gula pasir. Nah, kalau teman-teman nggak mau pakai kelapa muda dari jelly ini, bisa pakai kelapa muda yang asli ya. Malahan itu jadi lebih enak. Kalau udah, ini akan aku aduk rata terlebih dahulu. Kemudian lanjut tambahkan dengan 700 ml air. Oke, biar lebih gurih lagi, biar lebih mirip rasanya dengan kelapa muda, ini aku tambahin dengan satu bungkus santan instan. Ini yang ukuran 60 ml ya. Langsung aja masukin semuanya, aduk-aduk rata dulu, kemudian hidupkan api kompor, masak sampai mendidih sambil diaduk-aduk. Oke, kalau udah mendidih dan berbusa seperti ini, kemudian matikan api kompor, terus diaduk sekitar 2 menitan biar uap panasnya sedikit berkurang. Oke, lanjut. Nah, untuk ngecetaknya ini aku pakai wadah tin wall seperti ini ya. Kemudian aku tuang larutan jelinya semuanya ke dalam wadah tin wall ini. Nah, selanjutnya ini kita akan biarkan sampai si jelinya itu mengeras dan set. Oke, selanjutnya bikin jelly cincaunya. Aku pakai satu bungkus Nutrijel cincau yang ukuran 15 gram juga. Kemudian tambahkan dengan 5 sendok makan gula pasir dan 700 ml air. Seperti biasa, ini akan aku masak dengan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai mendidih ya. Kalau udah mendidih, matikan api kompor. Kemudian ini kita aduk terus sekitar 1-2 menit sampai uap panasnya sedikit berkurang. Lanjut, langsung aja kita cetak ke dalam wadah dan biarkan sampai mengeras dan set. Selanjutnya sekarang sesi rebus mutiara ya. Didihkan 1200 ml air. Nah, metode yang aku pakai kali ini untuk merebus sagu mutiara adalah metode 5-37 ya. Lanjut, kalau udah mendidih airnya seperti ini, kemudian masukkan sagu mutiara. Ini aku sagu mutiaranya udah dicuci bersih ya. Kemudian ini kita akan rebus selama 5 menit sambil diaduk-aduk. Masak di api yang sedang saja. Nah, ini kebetulan ada serbuk-serbuk yang kecil-kecil kayak gini, ini aku buang-buangin dulu ya. Oke, karena aku pengen sagu mutiara ini warnanya merah, lanjut aku tambahin dengan pewarna merah ya. Ini pewarna makanan. Kalau teman-teman nggak mau pakai, boleh di skip aja. Nah, kalau udah 5 menit, matikan api kompor. Ini lanjut akan aku tutup dan aku biarkan selama 30 menit. Usahakan menggunakan tutup yang rapat ya. Kalau tutupan panci teman-teman itu ada lubang di bagian atasnya, sebaiknya ditutup menggunakan kertas ataupun tisu. Oke, selanjutnya kita bikin kuah susunya. Ini aku pakai satu kaleng susu evaporasi ya, terserah teman-teman mau pakai merek apa ya. Di sini aku pakai mereknya FNN ya. Oke, lanjut tambahkan 5 bungkus susu kental manis. Di sini aku baru masukin 4 ya. Jadi nanti aku icip rasa lagi. Ternyata masih kurang manis, jadi aku tambahin lagi satu bungkus nanti di akhir. Nah, selanjutnya di sini aku juga nambahin 5 sendok makan bubuk creamer ya. Meskipun ini udah pakai susu evaporasi, tapi aku tetap pakai bubuk creamer biar lebih enak dan lebih legit gitu. Selanjutnya tambahkan dengan 5 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan dengan 1200 ml air. Kemudian ini masak dengan api yang sedang sambil diaduk-aduk agar bubuk creamernya juga hancur dan menyatu ya bersama kuahnya. Kemudian tambahkan dengan 1 lembar daun pandan. Ini udah aku potong-potong ya. Ini aku juga nambahin garam ya, tadi setengah sendok teh, cuman gak kerekor. Nah, ini lanjut kita aduk-aduk terus sampai mendidih. Kalau udah mendidih, matikan api kompor dan kita dinginkan terlebih dahulu. Lanjut kembali lagi ke sagu mutiaranya. Ini udah aku diamkan selama 30 menit, kemudian ini aku buka dan ini akan aku aduk-aduk dulu. Nah, masih terlihat kan yang bagian putihnya. Ini akan aku masak lagi selama 7 menit setelah airnya mendidih ya.
sambil diaduk-aduk agar si sagu mutiara ini nggak lengket di bagian bawahnya. Nah, kalau udah 7 menit ini kita matikan api kompor. Nah, masih terlihat kan bagian-bagian putihnya. Ini tinggal kita tutup aja sampai dia sedikit agak dingin. Nah, ini dia yang udah aku diemin sekitar 15 menitan ya. Nah, terlihat kan sagu mutiaranya udah mateng dengan sempurna dan gak ada lagi bagian-bagian yang putih di tengahnya. Proses selanjutnya ini akan kita bilas dengan air mengalir, kemudian ini langsung aja kita saring. Teman-teman, ini dia hasilnya yang udah aku saring dan aku bilas. Alhamdulillah ini hasilnya matang dengan sempurna. Oke, lanjut. Nah, ini jelly kelapanya juga udah set. Sekarang aku mau serut-serut dulu pakai serutan kelapa seperti ini ya. Teman nggak punya yang modelan kayak gini, boleh pakai yang model lain. Sesuaikan aja dengan alat yang ada di rumah. Nah, lebih kurang hasilnya seperti ini ya. Lihat, ini cakep banget dan memanjang-manjang kayak gini, beneran mirip banget sama potongan-potongan kelapa muda. Dan insya Allah ini rasanya juga enak banget karena kita juga nambahin santan tadi di dalam adonannya. Alhamdulillah, selanjutnya untuk jelly cincau juga udah mengeras. Ini siap kita potong-potong. Cukup dipotong dadu seperti ini aja ya. Oke, lakukan sampai semua cincaunya habis ya. Alhamdulillah semua bahannya udah siap. Ada sagu mutiara, kuah susu, alpukat, dan segala perjeliannya. Dan di sini aku juga tambahin dengan 3 sendok makan biji selasih yang udah aku rendam ya. Sekedar informasi, isiannya ini cukup untuk sekitar 15 porsi, sedangkan kuahnya ini sisa ya, bisa jadi 20 porsi. Sekarang kita mau coba masukkan ke dalam cup. Ini aku pakai cup yang 14 oz. Kalau teman-teman mau yang lebih besar 16 atau 20 oz silahkan. Pertama masukin jelly cincaunya, kemudian jelly kelapanya, lanjut ke sagu mutiaranya. Bagian bawahnya sagu mutiara cukup kita kasih setengah sendok nasi aja seperti ini. Untuk biji selasihnya kita kasih 1 sendok teh. Kemudian tambahkan dengan es batu secukupnya. Kemudian lanjut tambahkan dengan kuah susu. Ini aku cukup pakai 1 centong aja. Dan aku takar 1 centong itu sekitar 100 ml ya. Nah, lanjut di sini aku tambahin lagi sagu mutiara, cincaunya, serta aku kasih alpukat di bagian atasnya. Kalau teman-teman punya nangka malah itu lebih enak ya, tapi kebetulan aku tadi di pasar nggak dapat sama sekali, jadi aku pakai bahan seadanya aja. Untuk buah alpukatnya ini aku pakai 1 buah untuk 1 resep ini ya. Untuk 1 resep ini isiannya bisa sekitar 10 sampai 15 porsi, itu tergantung dari cup yang teman-teman pakai. Kebetulan aku pakai yang 14 oz seperti ini. Nah, kalau untuk kuahnya itu bisa sampai 20 porsi karena kuahnya aku bikin memang lebih banyak. Untuk isiannya teman-teman bisa lebih variasiin lagi, bisa pakai kolang-kaling, nangka, melon, atau sebagainya. Jangan lupa terakhir tambahin susu kental manis lagi biar lebih legit. Gimana? Gampang banget kan? Oh ya, untuk perkiraan harga jual sekitar 10 sampai 12.000 untuk cup yang kecil 14 oz seperti ini ya. Atau sesuaikan dengan daerah masing-masing. Oke, sekian dulu video dari aku kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa berbagi kebaikan setiap harinya. Insya Allah kebaikan akan selalu datang dalam hidup kita. Assalamualaikum.